azwaja. Kalau kita baca sempurna, wa min ayat ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perhatikan baik-baik. Fokus ya, terlebih pada yang telah berumah tangga. Yang belum berumah tangga, nanti saat menyiapkan hal itu, baik-baik Anda persiapkan dari sekarang. Ayat pernikahan, berumah tangga, itu dibuka langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat jelas. Ayat. Wa min ayatihi. Sudah menggunakan min, bentuk ayatnya jama' ayat. Saya pernah sampaikan kepada Anda, kalau ada kata ayat dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar tanda. Tanda itu banyak dalam bahasa Arab. Alamat itu tanda. Tanda yang mendekatkan pada tujuan tempat disebut dengan alamat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan, Pondok Jinggamas, nomor sekian, blok sekian. Begitu Anda mengetahui alamatnya, Anda cepat sampai ke tujuan. Begitu sampai di tujuan, hujan. Misal gitu kan? Itu hal yang lain. Tiba, alhamdulillah, cepat sampai alamat. Yang tidak tahu alamatnya, putar. Kata orang Malaysia, pusing. Ya belum tentu sampai. Baik, begitu sampai ke tujuan, pengajian sudah bubar. Nah, itu alamat. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat. Ayat itu bukan sekedar tanda, tapi tanda yang mendekatkan seseorang dengan penciptanya. Tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Kenapa isinya disebut dengan ayat? Karena ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, maka lebih dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran atau dibacakan kepada Anda Al-Quran, tidak ada getaran dalam jiwa, tidak ada kedekatan dengan Allah, maka pasti ada yang salah dalam dirinya. Perhatikan kaidahnya, Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya mau pertajam sebentar sebelum saya kembali ke ayat rumah tangga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kata Allah, kalau benar imannya, pakai adatul hasri innama. Kalau benar imannya, berarti kalau enggak begini, ada yang kurang benar dalam imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, itu ada getaran di hatinya. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, itu dalam sehari Allah menguji iman kita 5 kali. Untuk mengecek imannya ada masalah enggak. Diperkenalkan nama Allah, diperdengarkan dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah kan? Nah, saya tanya pada Anda, saat Anda mendengar suara azan itu ada resapan ke hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan Allahu Akbar, biasanya kalau masih normal imannya, itu dalam jiwanya langsung ada getaran. Allah sudah azan. Siap-siap, ada panggilan. Bahkan semakin kuat imannya, belum dipanggil, udah siap tuh. Jam berapa sekarang? Oh, 10 menit lagi azan, 10 menit lagi. Ada yang setengah jam lagi, sudah sadar sebentar lagi akan ada panggilan. Ini menunjukkan tingkat imannya tinggi. Tapi hati-hati, kalau Anda dalam level yang dipanggil, diperkenalkan, Allahu Akbar, gak ada sentuhan dalam jiwa, itu pasti dalam imannya ada persoalan. Atau misal, Allahu Akbar, ya Allah, azan. Tapi kan baru azan, belum Muhammad, misal. Nah, ini pun menunjukkan ada yang tidak stabil dalam imannya. Jelas? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat tuh. Zadatuhum imana, bertambah imannya, dan poinnya ketika iman bertambah wa 'ala rabbihim tawakkalun. Hubungannya dengan Allah semakin dekat. Tawakkul itu hubungan yang dekat. Ada kepasrahan, kedekatan yang luar biasa. Ya, jadi tawakal itu bukan cuma pasrah, ada kedekatan yang luar biasa, saking dekatnya percaya sepenuhnya. Anda kan kalau nitipin barang, saya percaya sepenuhnya dengan akhi ini misalnya. Ya, saya percaya sepenuhnya. Ini. Saya percaya sepenuhnya, saya mau titipkan barang. Begitu saya titipkan, saya titip handphone saya ya. Bukankah kalau Anda percaya sepenuhnya, Anda tidak ingat lagi dengan handphonenya? Silahkan. Saya yakin dia bisa, bisa menjaga dengan baik, bisa merawat dengan baik. Ketika saya butuhkan, dia bisa kembalikan dengan cepat. Orang kalau sudah percaya, nggak akan mikir. Maka kalau kepada manusia aja begitu, apalagi kepada Allah. Dia saking dekatnya dengan Allah, punya kedekatan luar biasa, percaya dengan Allah. Dengan percaya yang sangat penuh.
Nah, poinnya adalah kapan itu terjadi? Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, bertambah rasa kedekatan itu. Nah, jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, apalagi ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka semua informasi yang disampaikan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, rumah tangga ketika dibuka pintu pernikahan itu dilegalkan oleh Al-Quran, maka ayatnya dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Kata para ulama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa hikmah terbesar pernikahan itu bukan sekedar memadukan dua orang yang sedang dipadu rindu, dua orang yang sedang dimadu kasih, dua orang yang ingin menyatu dalam ikatan yang suci. Bukan sekedar itu, tapi Allah ingin memberi jalan pada dua orang ini untuk bekerja sama dalam meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik, tahan sebentar, tahan. Jelas sampai di sini? Baik, ini bukan persoalan, maaf, jangan dulu pikirkan yang jauh-jauh. Sampai kemudian menikah, sampai punya anak, sampai anaknya terpisah dari ibunya, nunggu di insan mat, ya namanya Malik mencari ibunya, ya. Ada anak namanya Malik, nyari ibunya, anaknya ada di ruang DKM. Jadi kalau ada ibu bernama ibunya Malik, ya. Maliknya ada di ruang DKM. Kalau kira-kira mau mencari, insya Allah anaknya ada. Ya, baik. Kalau kira-kira mau ingin menemui Malik, anaknya ada di ruang DKM, barangkali bisa segera ditemui. Yang anaknya Malik, jelas ya? Mana anaknya? Ada ya, baik. Baik, nanti silahkan ibu bisa kontak ke bagian DKM ya. Baik. Ada lagi? Ada ayah yang mencari anaknya? Ah, tidak. Kalau gitu saya teruskan. Saya tanya sebentar, kalau ada dua orang menikah, diperkenankan kemudian oleh Al-Quran, Allah menetapkan demikian, tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerja sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa paling detilnya, ini Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi, menjadi mahram saya, bukan sekedar ingin disatukan, tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah. Di antum nih yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu titipan dari Allah. Itu amalan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda merawat istri Anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama istri pun punya amanah dari suami. Dititipkan oleh Allah untuk menemani dia, bukan sekedar menemani, tapi di situ ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di cara berfikirnya begini, kalau sudah menikah, cara berfikirnya, ini titipan Allah nih. Pasangan saya titipan Allah. Dan yang namanya titipan, pasti, awas hati-hati ya, punya dua hukum di situ. Hukum pertama, dia mesti dirawat, karena orang yang nitipkan atau sosok yang menitipkan pasti akan satu saat mempertanyakan apa yang dititipkan. Saya nitip kepada Anda handphone saya. Begitu saya titipkan kepada Anda, tiba-tiba Anda banting-banting handphonenya. Dasar Ustadz bin'ah misalnya kan. Kalau handphone, misal gitu. Baik. Baik. Hari ini alhamdulillah, tadi pagi saya lihat, jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz sesat katanya kan. Masya Allah. Ya sudahlah, semoga Allah berikan kemuliaan. Baik, pertanyaannya, begitu satu kali saya minta lagi handphone dalam keadaan yang sudah rusak, bagaimana perasaan yang menitipkan? Istri Anda itu titipan dari Allah. Suatu saat Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya titipkan ke kamu, dia sudah berhijab. Kenapa ketika menikah dengan kamu hijabnya dilepas? Ini sebelum menikah dengan kamu, dia rajin tahajud. Kenapa setelah menikah dengan kamu tahajudnya jadi putus? Ini sebelum menikah dengan kamu, dia ngapalin Quran. Kenapa setelah menikah Qurannya hilang semua? Ini sebelum menikah dengan kamu rajin berdoa. Sebelum menikah dengan kamu, itu amalan dari ibunya mengalir terus. Kenapa setelah menikah dengan kamu putus semua? Ibu juga sama. Ini suami kamu sebelum menikah dengan kamu amalannya banyak. Rajin baca Quran, rajin tahajud. Kenapa setelah menikah semua itu tinggal? Karena itu banyak hadis-hadis memberikan keutamaan bagi amalan suami kepada istri, bagi amalan istri kepada suami.